Anda masih di iNews Pagi, pemirsa. Ferdy Sambo kemarin menjadi saksi dalam sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo menjadi saksi untuk terdakwa Irfan Widianto. Selain Ferdy Sambo, sidang kemarin juga menghadirkan 3 terdakwa perintangan penyidikan, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, dan Arif Rahman Arifin. Persidangan untuk menggali peran dan perintah dari Ferdy Sambo, Agus Nur Patria, Hendra Kurniawan dalam kasus perintangan penyidikan. Saudara kenal dengan terdakwa Irfan Widianto? Kenal. Apakah ada hubungan keluarga dengannya? Terdakwa Ferdy Sambo memanggil Cuk Putranto untuk menanyakan CCTV di rumah dinas Duren 3. Sambo memerintahkan untuk mengambil kembali rekaman CCTV di Polres Jakarta Selatan. Kode tersebut diambil kembali. Waktu hari Senin, karena sudah mulai akan ada ekspos, saya panggil Cuk waktu itu. CCTV-nya di mana? Ada sama saya dan tolong kau copy, terus lihat isinya. Hari Senin itu. Hari Senin, tanggal 10. Ya, kemudian dia bilang, nggak apa-apa komandan. Nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Nah, itulah yang dilihat tersebut adalah kopian dari dekoder CCTV tersebut. Keterangan dari Arif demikian. Saya tidak melihat. Saya tidak melihat langsung juga. Tidak lihat sampai Tidak dalam lihat. pemeriksaan. Tidak lihat. Kita lihat yang mulia. Saudara mempunyai kedudukan yang cukup bagus, ya. Tapi sayang, saudara tidak bisa menahan emosi saudara. Saya mohon maaf Ya. yang mulia. Yang saudara katakan telah merusak harkat dan martabat keluarga. Saya mohon maaf yang mulia. Ya. Itu ya fakta yang terjadi seperti ini. Demikian yang mulia. Kemudian setelah ada perintah, adakah saudara melakukan perintah kepada Cuk untuk kembali mengambil DVR yang telah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan itu? Saya hanya perintah untuk menanyakan CCTV di mana, kemudian Kepada siapa, Cuk atau Arif Rahman? ke Cuk yang mulia hari Pada Senin. Cuk. Terus Cuk mengatakan apa? Ada sama dia yang mulia. Ada sama dia. Yang ada sama dia itu apa? Waktu itu saya hanya nanya CCTV, kemungkinan mungkin ya decoder atau Dekodernya itu tanggal 10 ya? tanggal 10 ya. Hari Senin. Hari Senin tanggal 10. Tanggal 11 ya. Kemudian dilakukan olah TKP di tempat saudara itu berkali-kali oleh tim sus. Demikian yang mulia. Tahukah saudara kemudian terkait dengan CCTV komplek tersebut ya, akhirnya dibuatkan laporan oleh Dirti Cyber ya, terkait pengrusakan barang bukti dan atau penghilangan. Itu setelah Peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 itu. Itu setelah saya ditetapkan tersangka di tahanan Makobrimob yang mulia. Itu setelah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Makobrimob. Demikian yang mulia. Kenapa saudara memerintahkan pada waktu itu kepada Arif Rahman untuk dihapus dan rusak itu CCTV? Dan Ya. saudara mengancam jika ada bocor maka kalian berempatlah yang membocorkannya. Ya, saya tanyakan ke Arif Rahman waktu itu, siapa aja yang sudah lihat? Arif Rahman, Cuk, Baikuni, dan Ridwan. Saya sampaikan, ya sudah, kalau bocor rekaman itu kamu yang tanggung jawab. Segera hapus dan gunakan laptop dan flash disk yang tempat menyimpan rekaman ini. Tapi apakah itu ditindaklanjuti dengan keputusan itu? Apakah saudara tahu? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Saya tidak tahu.
Baik saksi ya. Iya, yang mulia. Kalau jabatan Kadipropam itu, dia sebagai pembina nggak di bagian Propam itu? Maksudnya yang mulia? Sebagai pembina anggotanya nggak semuanya di kantor? Iya, yang mulia. Termasuk yang di daerah-daerah ya. Demikian yang mulia. Saudara ngerti nggak akibatnya ya? Kalau ya, menyuruh Arif memusnahkan, menghapus file, ya, kemudian berakibat ya, kalau seandainya ya, peristiwa itu terbongkar, itu berakibat berefek kepada anak buah saudara. Dalam sidang Komisi Kode Etik pemecatan saya sudah menyampaikan semua yang mulia, bahwa saya salah dan saya siap bertanggung jawab. Tapi anggota-anggota yang tidak tahu apa-apa, yang hanya menjalankan tugas, tolong dilihat tingkat kesalahannya. Itu saya sangat mengerti dan saya sangat menyesal itu yang mulia. Pemirsa, debat panas antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum terdakwa Irfan Widianto terjadi dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua kemarin. Bahkan jaksa penuntut umum mengacungkan jempol ke bawah. Mohon izin untuk dibacakan saja mungkin untuk poin-poin pentingnya. Mohon maaf yang mulia, apakah itu buktinya Pak, pemeriksaan kode etik? Bukan laporan hasil pemeriksaan, bukan putusan, kan belum putusan waktu itu. Hasil pemeriksaan kode etik atas yang bersangkutan. Baik. Setahu saya laporan kode etik itu sifatnya tidak ini Pak. Saya ingin tanyakan ini yang mulia, apakah saudara saksi diberikan tembusan terhadap hasil pemeriksaan kode etik saudara? Tidak pernah diberikan. Tidak pernah diberikan, tapi saudara mengetahui hasilnya? Tidak pernah tahu. Tapi saudara melakukan upaya hukum? Ini yang mulia, ini masih ada upaya hukum. Makanya saya tanya dulu, jangan dipotong saya dulu, saudara penasihat hukum. Bukan begitu, kami keberatan, makanya kami instruksi. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Santai aja. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua, Hendra Kurniawan, menuding sidang etik yang dijalaninya tidak profesional. Hendra mengaku tidak mengerti atas putusan kode etik tersebut dan kini tengah menunggu hasil banding. Pernah di apa istilahnya itu ya? Di sidang kode etik Polri? Di sidang kode etik Polri. Putusannya apa? Tuntutannya pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat. Putusannya itu ya, saksi ya? Betul. Baik. Kalau sebelumnya... Tapi upaya banding ya Pak? Masih banding ya? Banding ya. Kalau sebelumnya saudara menjadi Karopaminal, menjadi Pati Dianma, itu promosi atau demosi? Setahu saya kalau tidak ada jabatan itu demosi Pak. Demosi, baik. Ya. Kenapa didemosi? Didemosi karena dimutasikan sebagai Pati Dianma karena permasalahan kode etik. Permasalahan kode etik. Memang ada masalah di kode etik saudara? Di kode etik kami diperiksa terkait masalah pertanggungjawaban sebagai kepala biro, di mana dinilai tidak kurang profesional. Kurang profesional dalam... Kurang profesional dan kami masih melakukan upaya banding. Banding. Maksudnya upaya kurang profesional itu tentang apa ininya? Inti pokoknya dalam Mungkin pelaksanaan tugas saudara. sedikit saya bisa jelaskan. Masalah kurang profesional juga saya tidak mengerti karena perlu dari yang Pak Jaksa tahu bahwa dari 17 saksi yang dihadirkan, hanya 3 yang fisik, 1 daring, lainnya tidak hadir. Jadi itu yang menurut saya juga ada tidak profesional di dalam proses itu. Sehingga hanya itu saja yang bisa menentukan bahwa saya kurang profesional tadi. Oke, tentang masalah apa itu?
Tadi kan 3 saksi, kok ada istilah saksi-saksi saudara katakan? Tidak profesional dalam pelaksanaan tugas terkait masalah proses penyelidikan. Proses penyelidikan. Penyelidikan apa itu? Penyelidikan terkait peristiwa tembak-menembak. Tembak-menembak di Duren 346. Duren 346 itu kediaman siapa itu? Rumah siapa? Pak FS, Ferdi Sambo. Ya. Baik. Pemirsa, saksi ahli mengungkapkan Putri Chandrawati terindikasi berbohong dengan skor tertinggi di antara 5 terdakwa. Selain Putri, Ferdi Sambo dan Kuat Maruf juga mendapat skor minus atau terindikasi berbohong dalam pemeriksaan. Mohon izin untuk Bapak FS, nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Dibantu Pak, pegangin mic-nya supaya lebih cepat. Mohon izin minus 25 Bapak. Minus? 25. 25. Siap. Kalau terdakwa Kuat? Untuk saudara Kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan Bapak. 2 kali melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah plus. Ini kan hasil jadi ya. Yang pertama adalah minus 9 dan yang kedua adalah minus 9, yang pertama minus 9, yang kedua adalah minus 13. Minus 13. Yang pertama plus, yang kedua minus. Kasih jelas. Yang pertama plus 9. Plus 9. Siap. Yang kedua minus 13. Minus 13. Untuk terdakwa Riki? Untuk terdakwa Riki kita lakukan 2 kali juga Bapak. Dilakukan 2 kali juga. Yang pertama? Yang pertama plus 11. Plus 11. Yang kedua? Plus 19. Plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard plus 13. Plus 13. 1 kali apa 2 kali? 1 kali. 1 kali. Siap. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan indikasi apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi. Siap. Sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri? Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Kuat? Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. Oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu. Sementara di persidangan pekan lalu, Richard Eliezer geleng-geleng saat mendengar kronologi penembakan Yosua versi Ferdi Sambo. Sambo mengklaim tidak memerintahkan Eliezer untuk menembak, tetapi hanya dengan kalimat hajar cat. Perlakuan Yosua kepada istri saya kemudian berhadapan dengan Yosua. Saya sampaikan ke Yosua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya kemudian
lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang, kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Cat. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh, Yang Mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian Saya kaget, kemudian saya sampaikan, stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik, Yang Mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini, Yang Mulia. terus Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak-menembak, Yang Mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Joshua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding, Yang Mulia. pinggang siapa? Pinggang Joshua, Yang Mulia. Pinggang Joshua. Oke, kemudian Nah, kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Joshua. Kemudian saya mengambillah tangan Joshua, kemudian menggenggam senjata milik Joshua dan menembakkan ke lemari sebelah atas, Yang Mulia. Kemudian setelah itu saya melap senjata Joshua dengan masker, saya letakkan di